إلى روح والدينا ووالديكم وأخواتنا وأخواتكم وأخوات المسلمين وعلى من أمر هذا المسجد خصوصا الإمام مسلم الإسلام والدعوة الإرشاد الحبيب الله بالعالمين محمد الحداد وإلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن الله يتحدث في هذه المعاملة في عمله وعلى هذه النية وكل نية صالح من خير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril zati wa sirri sari fi sa'iril asma'i wa sifati. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadabbur wa tadhkir wa nafa' wa intifa' wal ifada wal istifada wal hatta ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa jalala al-khair ibtigha'a wa shiddahi wa maradihi wa qurbihi thawab subhanahu wa ta'ala. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Radhiyallahu ankum wa radhiyallahu anhu. Wa min ahammil adabi wal akadiha ala man amara bil ma'rufin aw nahaa anil munkar mujannibatul kibri wat ta'nifi wat ta'yiri wa syamatati bi ahli ma'asi fa inna dhalika qad yubtilu thawaba wa yujibul 'iqaba. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita sehat, afiat zahir dan batin. Semoga iktikaf kita di masjid ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita mendapatkan kasih sayang rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masih membahas tentang amar ma'ruf nahi munkar, termasuk daripada adab yang sangat-sangat penting dan juga sangat-sangat ditekankan atas orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, yang menasihati kepada orang lain, yang memerintahkan untuk kebaikan dan yang melarang untuk keburukan, melakukan keburukan, yaitu apa? Menghindari dari sifat sombong, sifat kasar, sifat mengejek dan juga mencaci dengan ahli ma'asi, orang yang bermaksiat. Sebab itu akan membuat daripada amal ma'rufnya dia, berbuat baiknya dia, dan dia melarang untuk perbuatan munkar, akan batal daripada pahalanya dan dia akan mendapatkan daripada adab atau dosa. Hadirin hadirat, ini adalah adab yang sangat
sangat penting yang harus kita terapkan, yaitu melihat ahli ma'asi, orang yang bermaksiat, ahli maksiat itu ketika kita memberikan nasihat, jangan sampai sekali-kali kita merasa lebih baik daripada dia. Jangan merasa kita sombong berada di atas dia. Jangan kita kasar sebab dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pula mengejek. Jangan mengejek dan jangan mencaci maki mereka. Sebab ketika kita lakukan seperti itu, maka pahala akan hilang, yang dapat adalah dosa. Arti tidak boleh kita kasar terhadap mereka itu selama yaitu ahli maksiat tersebut tidak menentang, tidak melawan dengan kita nasihati. Artinya yaitu kata Habib Umar bin Hafid, beliau pernah mengatakan, salah itu, barang siapa orang yang mengejek ahlu ma'asi, orang yang bermaksiat, dia mengejek maksiat itu terhadap orang tersebut. Diejek dia orang itu. Misalnya sukanya minum khamr aja, gawennya kayak ini mencaci maki. Apa kamu ini najis orangnya? Kamu ini orang najis, kamu ini dicaci maki. Maka kata Habib Umar, orang ini tidak akan mati kecuali dia akan bermaksiat seperti yang orang dia caci. Tidak akan mati. Artinya sebelum dia mati dia pasti minum khamr dulu. Kasarnya seperti itu. Contoh, salah satu contoh. Maka awas hati-hati. Awas hati-hati jangan sampai daripada mencaci orang-orang tersebut. Artinya bagaimana? Artinya harusnya kita sayangi mereka, kita nasihati dengan sangat perhatian. Wa rubbama yakunu da'iyan ila raddil haqq wa 'adami qabulihi wal istijabati lahu. Dan mungkin dengan daripada orang yang amar ma'ruf nahi munkar, karena dia sombong merasa lebih baik daripada orang yang dia ajak untuk kebaikan, itu malah membuat daripada ditolaknya dia ketika dia menyampaikan kebenaran, dan tidak diterima daripada orang yang dia nasihati, dan tidak pula direspon dengan orang yang dia nasihati. Mungkin karena kita di dalam amar ma'ruf nahi munkar masih ada sombong, masih ada itu sifat merasa lebih baik, masih ada rasa untuk mengejek, maka di sana itu ada potensi tidak diterimanya omongan kita meskipun daripada omongan kita benar, sebab niat kita masih salah. Mungkin karena itu tidak diterima dan tidak daripada direspon oleh orang tersebut. Kenapa? Sebab dari kitanya kurang daripada merelakan atau membuat hati kita ikhlas. Falyahdhar kullu hadar min dzalik. Maka hati-hatilah dengan daripada itu, dengan sangat hati-hati. Maka bagaimana? Wal yakun rafiqan syafiqan layyina. Harusnya kita, kata Imam Haddad, jadilah kamu yaitu rafiqan yang lembut, syafiqan yang penuh kasih sayang, layyinan yang tutur kata yang lembut, yang bagus, rahiman mutawadhi'an, dengan dia curahkan penuh kasih sayang, dan juga mutawadhi'an, tawadhu, mahfudhul janaha, dan memilih tutur kata yang sangat baik, memilih tutur kata yang sangat
daripada ahli ma'asi, yaitu untuk hendak menyayangi mereka. Meskipun mereka seperti itu adanya, tetap kita harus tawadhu, tetap kita harus rendah hati. Tidak boleh kita karena satu amal dengan mengungguli orang lebih baik kemudian kita merasa lebih baik. Awas, itu adalah sifat daripada iblis, itu adalah godaan daripada iblis. Maka bagaimana? Maka hendaknya kita tawadhu menghadapi mereka, tetap tawadhu. Meskipun dohirnya kita ingkar kepada maksiat yang dia lakukan, kepada penyimpangan yang mereka lakukan, kita ingkar, kita marah karena mereka yaitu mukhalafah, berbeda atau berseberangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Kita ingkar, kita amar ma'ruf nahi munkar, kita ngasih nasihat kepada mereka, tapi tetap di dalam hati tetap rasa tawadhu. Bagaimana merasa tawadhu? Merasa tidak lebih baik daripada dia. Kalaupun orang yang dia nasihati itu lebih tua daripada dia, maka hendaknya dia beranggapan atau dia mengatakan bahwasanya kebaikan dia lebih baik daripada saya. Sebab dia bisa saja yaitu ketika karena umur lebih tua, mungkin saya dulu belum sujud kepada Allah, tapi dia dulu sujud kepada Allah. Sebelum saya ibadah, dia dulu daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mungkin yang lebih muda kita nasihati, kita beranggapan, kita tawadhu dalam hati kita, meskipun dia adanya maksiat seperti ini, tapi saya lebih tua, mungkin dosa saya lebih banyak ketimbang daripada orang tersebut. Tetap hati merasa rendah, hati merasa tawadhu, tetap khawatir. Bisa jadi sekarang orang yang saya nasihati ini, ketika dia daripada sakaratul maut, dia mengucapkan la ilaha illallah, sedangkan saya bisa jadi tidak mengucapkan itu. Allah Al-Qadir, Maha Mampu. Allah Muqallibal Qulub, Maha Zat yang membolak-balikkan hati. Bisa saja orang ini taubat, ulunnya maksiat, tetap ada perasaan seperti itu di dalam diri kita. Tetap kita merasa tawadhu kepada mereka. Sebab ketika kita merasa lebih baik dalam kondisi apapun, ketahuilah itu adalah jebakan setan untuk kita terjerumus daripada itu godaannya. Apapun itu. Ketika kita bertemu dengan orang misal yang bermaksiat, atau meskipun kita ketemu dengan orang yang ibadahnya lebih banyak daripada kita, mungkin kita bertemu dengan orang yang lebih banyak ilmunya daripada kita, kok kemudian ada perbedaan itu, kita merasa lebih baik, kita merasa lebih afdal, kita merasa lebih mulia. Maka di saat itulah kita terjebak oleh jebakan setan dan kita memiliki sifat yang dimiliki oleh setan. Alhamdulillah min dzalik. Sebab iblis setan itu mereka diusir bukan karena mereka tidak mau sholat. Mereka diusir bukan karena mereka bodoh, bukan. Mereka diusir karena mereka memiliki sifat atau memiliki daripada karakter di dalam hati mereka, ana khairu minkum, aku lebih baik daripada kamu. Maka dengan dia memiliki sifat tersebut, dia menjadi sombong dan akhirnya diusir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kenapa? Sebab dia merasa sombong. Alhamdulillah min dzalik. Ini harus kita perhatikan. Sebab itu kadang terasa rasa yang tidak terasa ada. Meskipun kita tanpa sadari kita merasa lebih baik daripada orang ini biasa.
Dan ini harus kita lawan setiap saatnya, setiap kita bertemu dengan manusia, siapapun dia. Siapapun dia. Sebab kita kadang terbesit dalam hati kita, aku lebih baik, aku lebih banyak ibadahnya, aku lebih banyak ilmunya, aku lebih banyak sedekahnya, aku lebih ini, aku. Ada dia bersifat syaitan, kata Nabi. Aku, orang yang suka ngomong itu aku itu namanya anania. Dan ini adalah sifatnya syaitan, suka ngomong aku. Ini pengakuan aku ini harus kita hilangkan. Aku ini hilangkan. Sebab ini berbahaya untuk kita, untuk kedepannya daripada wa mahfudul janah. Ketika bernasihat kepada orang, hendaknya pilih tutur kata yang baik. Jangan di depan manusia banyak ngomong berdua dengan dia. Kesalahan apapun diomongkan secara pribadi. Tidak ada ceritanya orang menasihati di depan manusia yang lain, itu berbeda. Kalau ada, itu berarti orang ingin menjatuhkan orang yang satunya di tengah halayak ramai. Kemudian dinasihati, ini adalah bukan orang yang sayang kepada kita, ini bukan orang yang perhatian kepada kita, akan tetapi ini orang adalah ingin menjatuhkan kita. Kemudian bagaimana yang benar? Yang benar adalah ketika daripada kita berdua atau dipanggil atau janjian, bisa saja ketika tidak ada manusia baru kita yaitu menasihati kepada mereka dengan tawadhu, kada usah merasa menjadi guru ketika menasihati. Artinya mungkin sesama kawan bahasa sesama kawan itu lebih diterima. Mungkin bahasa ketika orang yang tua bahasa yang lebih halus, tetap daripada menghormati tanpa daripada mengurangi hormatnya dengan bahasa yang bagus. Insya Allah itu akan diterima oleh daripada orang yang kita nasihati. Wallahu muwaffiq wal mu'in wa bihi istiqamatu alaihi taqla. Semoga Allah Subhanahu wa taala yaitu memberikan petunjuk dan memberikan pertolongan dan menguatkan kepada kita untuk kita selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa inna qad qaddamna fi awal at-ta'lif fi hadha tarafan min al-kalam ala amrin bi ma'ruf aw nahyi 'anil munkar. Kemudian kata Imam Abdullah Haddad, sesungguhnya kami telah menguraikan, membahas tentang daripada pembahasan daripada kalam, yaitu pembahasan amar ma'ruf nahi munkar ini. Wadzalika inda qaulihi ta'ala, dan itu ada ketika saya sebutkan kata Imam Abdullah Haddad, yaitu Allah berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah kalian menjadi, ini firman Allah ya, hendaklah kalian menjadi ummatun yad'una ilal khair, mengajak untuk kebaikan, memerintahkan untuk kebaikan dan melarang, mencegah untuk perbuatan munkar. Wa ulaika humul muflihun, dan orang-orang inilah mereka yang mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar adalah orang-orang yang muflih, yang beruntung dunia dan akhirat. Kenapa sebabnya? Sebab dia sudah secara tidak langsung dia sudah mengambil daripada warisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling ketika kita amar ma'ruf nahi munkar, hakikatnya kita menyelamatkan dia daripada perbuatan
maksiat dan kita menganjurkan untuk berbuatan baik. Siapa sih yang paling diuntungkan? Nah, ini, siapa sih yang paling senang ketika kita amar ma'ruf nahi munkar? Adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kita menyelamatkan umatnya daripada dosa. Sebab kita menyelamatkan umatnya daripada maksiat. Sebab kita menyelamatkan umatnya daripada neraka. Dan itulah yang diharap-harap oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan masa peduli, jangan. Ketika kita melihat orang berbuatan mungkar, lihat itu umat Muhammad, lihat sama Rasulullah, agar kita memiliki semangat untuk menasihati, agar kita memiliki kepedulian untuk bergerak. Terutama amar ma'ruf nahi munkar ini adalah kepada keluarga kita dulu, kepada keluarga kita dulu, istri kita, anak-anak kita, kemudian saudara-saudara kita, kemudian mulai daripada jiran, kemudian mulai daripada secara umum, mulai yang dalam dulu. Kalau masalah sholat harus amar ma'ruf, perintahkan sholat dengan baik, ajari mereka sholat, anak kita bisa rukun-rukunnya. Kemudian kalau daripada mereka ada yang bermaksiat, cegah. Sebab kita mampu sebagai kepala keluarga, misalnya yang laki-laki atau ibu-ibu yang menjadikan daripada ibu rumah tangga, mampu untuk mencegah perbuatan maksiat itu ada di dalam rumah misalnya, maka dia wajib untuk daripada amar ma'ruf nahi munkar. Yang paling senang siapa? Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'aqrabun nas min Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam awlahum bihi fid dunya wal akhirah ahrasuhum ala hadhihi al-amal wa aktsarahum syughlan bihi wa atammahum dukhulan fihi. A'ni da'wa ila al-khair mufassiran bil iman wa ta'ah. Orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling disenangi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling utama menjalankan daripada yaitu amar ma'ruf dan nahi munkar. Orang yang selalu sibuk untuk daripada amar ma'ruf nahi munkar, dan mereka sangat sempurna di dalam perbuatan ma'ruf amar ma'ruf nahi munkar. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menginginkan daripada umatnya untuk menjadi baik. Atas penderitaan kita, atas maksiat kita, Nabi Muhammad SAW itu sangat sedih. Kemudian atas kekufuran daripada orang itu Rasulullah SAW sangat sedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad SAW azizun 'alaihi ma 'anittum, sangat berat terasa penderitaan kalian, menghadapi kalian. Harisun 'alaikum, dan Nabi Muhammad SAW sangat ingin daripada menyelamatkan semua umatnya. Bil mu'minina raufur rahim, dengan orang-orang mukmin Nabi Muhammad SAW itu sangat kasih sayang. Nabi Muhammad SAW sangat daripada kasih sayang kepada orang mukmin atau daripada umatnya. Amar ma'ruf nahi munkar, sekali lagi hadirin, adalah perkara yang sangat penting. Kata Imam Al-Haddad, wa rubbama anna 'adna huna ba'd al-kalam alladhi qad dzakarnahu hunalika munasabatil mahalli. Terkadang kita kembali lagi, kata Imam Al-Haddad, yaitu sebagian daripada yang telah kami sebutkan ada di sana, untuk daripada yaitu melaraskan pembahasannya di ajli ziyadatil inqal, untuk menambah daripada perluasan penjelasan, wa syiddatil haris ala ta'thiril qulubi lil raja'i wal intifa, yaitu untuk sangat
berharap sekali daripada yaitu membekas kepada seorang yang membaca ataupun yang mendengarkan supaya kembali dan ada manfaatnya ini kalam atau ini pembahasan. Fa inna hadzal asal a'ni amar ma'ruf wa nahi 'anil munkar jadiru bidunil kalami wa taqahhuri. Sebab perbahasan amar ma'ruf nahi munkar ini akan menjadi lebar dan panjang dan akan diulang-ulangi oleh Allah Adad. Li'adhamati mawqifihi min ad-din. Kenapa sebabnya? Kalau kita selalu ingatkan daripada amar ma'ruf nahi munkar terus, sebab saking tingginya tempatnya, kedudukannya berada di agama. Amar ma'ruf nahi munkar menduduki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama Islam. Umuman nafihi lil muslimin. Secara umum daripada manfaatnya untuk orang muslimin, wa masisi hajatihim ilaihi, dan menyentuh meraih daripada hajat-hajat mereka. Si maqad ra'ayna man tasa'alu minan nasi fi tarki hadzal amal haitsu la udra lahu fihi wa la dhayra 'alaihi wa la qama bihi. Sebab kita banyak melihat daripada orang-orang yang kurang perhatian terhadap amar ma'ruf nahi munkar, rasa pedulinya sudah tidak ada lagi, kata Imam Al-Haddad, yang dimana mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar itu tidak ada udzur, tidak ada udzur yang dibenarkan oleh syariat, dan juga tidak ada ancaman yang nyata ketika dia melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak, itu hanya khayalan dia saja. Selama ini dia tidak peduli kepada marah, kepada manusia. Kenapa? Karena takut dimusuhi. Ini khayalan saja. Karena takut bahaya, karena takut diancam, tapi tidak pernah sama sekali menyampaikan kebenaran. Kata Imam Al-Haddad, ini adalah satu alasan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Sebab ancamannya itu kadada, udurnya pun kadada. Kita rasa peduli kepada sesama umat Muhammad SAW itu sangat sedikit, kata Imam Al-Haddad. Makanya saya berharap di sini untuk melakukan penjabaran pembahasan supaya ada bekas di hati, yaitu kita yang membaca semua, untuk supaya saling lebih peduli antara satu dengan yang lainnya. Kuntum khairal umat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, kalian ini adalah sebaik-baik umat yang telah dipilih daripada sekian banyak manusia. Mulai Nabi Allah Adam sampai daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukhrijat linnas khairal ummah. Ini adalah sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat ini memiliki 3 sifat. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang selalu dia mengajak kebaikan dan selalu dia mencegah daripada kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan mereka yang menyatakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin hadirat, pelajaran hari ini adalah daripada amar ma'ruf nahi munkar supaya kita lebih lagi peduli, lebih lagi kita perhatian kepada mereka daripada ahlu ma'asi sekalipun, kepada mereka yang selalu bermaksiat sekalipun. Setidaknya kalau tidak berani langsung menasihati, memberikan peringatan kepada mereka, setidaknya sayangi mereka dulu. Supaya apa? Supaya dekat, supaya sopan sama kita. Itu pertama langkah. Selanjutnya setelah sudah ada jalannya, baru kita melakukan daripada nasihat. Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan umat Nabi Muhammad SAW yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang diberikan kekuatan untuk supaya kita bisa selalu mengikuti semua daripada ajaran-ajaran dan juga daripada cara-cara baginda Nabi Muhammad SAW di dalam berdakwah khususnya, dan juga di dalam menyelamatkan umat, menyayangi daripada umat Sayyidina Muhammad SAW. Amin ya rabbal